Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Velia Wulansari, NIM 18133000388, kelas 4 PGSD A3 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran quantum learning, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran di SD. Dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Pokok pembahasan model pembelajaran quantum learning. Yang pertama, pengertian model pembelajaran quantum learning. 2. Tujuan pembelajaran quantum learning. 3. Karakteristik model quantum learning. 4. Langkah-langkah model quantum learning. 5. Kelemahan dan kelebihan model quantum learning. Dan yang terakhir yaitu contoh video model quantum learning. Apa sih pengertian model pembelajaran quantum learning itu? Nah, di sini ada dua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bobby De Potter dan Mike Hirnagi, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, menurut Ahmad dan Joko, quantum learning merupakan orkestrasi bermacam-macam interaksi yang di dalam dan sekitar momen belajar atau suatu pembelajaran yang mempunyai misi utama untuk mendesain suatu proses pelajaran yang menyenangkan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan peserta didik. Interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi peserta didik. Apa sih tujuan model pembelajaran quantum learning itu? Nah, tujuan model pembelajaran quantum learning itu ada 5. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. 2. Untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. 3. Untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. 4. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir peserta didik. Dan yang terakhir, untuk membantu mempercepat dalam proses pembelajaran. Tahukah kalian karakteristik model pembelajaran quantum learning itu apa saja? Nah, karakteristik model pembelajaran quantum learning itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, berpangkal pada psikologi kognitif. 2. Bersifat humanistik. 3. Bersifat konstruktivitas. 4. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. 5. Menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu 6. Mengutamakan keberagamaan dan kebebasan sebagai kunci interaksi.
Bagaimana sih langkah-langkah model pembelajaran quantum learning itu? Tahukah kalian, langkah-langkah model pembelajaran quantum learning itu biasa disingkat dengan TANDUR. Apa sih TANDUR itu? Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. T merupakan singkatan dari tambahkan. Apa sih tambahkan itu? Nah, tambahkan merupakan guru harus mampu menumbuhkan minat belajar kepada peserta didik agar kemampuannya dapat meningkat dan mereka dapat mengembangkan pengetahuannya. A. A itu apa sih? Nah, A itu alami. Alami merupakan dalam penyampaian materi pembelajaran, guru harus dapat memberikan contoh yang mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. N. Namai merupakan penyampaian materi yang jelas dan lugas akan sangat membantu peserta didik dalam memahami dan mengerti materi pelajaran yang diberikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dalam menyampaikan materi juga harus menggunakan kata dan kalimat yang benar dan mudah dimengerti oleh peserta didik, sehingga ia akan mudah untuk menerima materi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu D. D merupakan singkatan dari demonstrasikan. Dalam menyampaikan materi, guru dapat menggunakan media atau alat peraga dengan maksud supaya peserta didik dapat dengan mudah memahami dan mengerti materi pelajaran yang diberikan oleh guru. U. U merupakan singkatan dari ulangi. Merupakan guru dapat memberikan ringkasan atau rangkuman materi pelajaran kepada peserta didik, supaya dapat dengan mudah mengingat materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu R. R merupakan singkatan dari rayakan. Guru dapat memberikan penghargaan atau pujian kepada peserta didik atas segala usaha dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, sehingga peserta didik merasa diakui setiap usahanya. Jadi, singkatan dari TANDUR merupakan T merupakan tambahkan, A alami, N namai, D demonstrasikan, U ulangi, dan R merupakan rayakan. Diingat-ingat ya teman-teman. Kelemahan model pembelajaran quantum learning itu ada 5. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. 2. Kesulitan mengidentifikasi keterampilan peserta didik. 3. Memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. 4. Membutuhkan pengalaman yang nyata. Dan yang terakhir, 5. Memerlukan fasilitas yang memadai. Apa sih kelebihan model pembelajaran quantum learning itu? Tahukah kalian kelebihan model pembelajaran quantum learning itu ada 6? Apa saja? Yang pertama, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. 2. Menciptakan motivasi belajar yang tinggi. 3.
membiasakan peserta didik untuk melatih aktivitas kreatifnya, sehingga peserta didik dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. 4. Menentukan kealamiahan dan kewajaran proses. 5. Menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis. Teman-teman, ini merupakan contoh video penerapan model pembelajaran quantum learning di SD. Teman-teman bisa memperhatikan dan memahaminya ya. Selamat menyaksikan. Diri saya Manjali. Om Swastiastu. Pagi anak-anak, Selamat pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa hebat. Kelas semangat, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa hebat. Jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mulailah berdoa. Selesai. Kali ya. Depannya ada pohon, tentunya udaranya bagaimana? Nah, coba apa yang anak-anak rasakan jika menghirup udara segar? Ya, Rangga? Sehat. Sehat. Yang lain? Udara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang berguna. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting, paru-paru, jantung, organ juga dapat mengalami tumbuhan Kebersihan atau kesehatan pernafasan manusia. Ya, silakan. Yang dibuat Dan sudah memulai ya kelompok satu yang mulai meetingnya pada kegiatan diskusi hari ini ya. Sekarang kita bahas, kita akan meluruskan kembali materi tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Coba perhatikan yang nilai tertinggi, silakan bagi buka atau medianya. jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mulailah berdoa. Selanjutnya merupakan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Teman-teman bisa melihat ini merupakan contoh penulisan RPP Merdeka Belajar, yang mana RPP Merdeka Belajar merupakan RPP yang dirilis oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kesimpulan model pembelajaran quantum learning merupakan model pembelajaran
yang menekankan pengajaran yang dapat mengubah suasana belajar yang menyenangkan serta mengubah kemampuan dan bakat alamiah peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran quantum learning biasa disingkat dengan tandur. T merupakan tambahkan, A merupakan alami, N merupakan namai, D merupakan demonstrasikan, U merupakan ulangi, dan R merupakan rayakan. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu model pembelajaran quantum learning itu? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.